Jalani, syukuri, nikmati. Ini saya sudah menangani dan dari saudara Epikorinya sudah mau berkenan hadir untuk diwawancara. Oke, dari 27 November sampai ke 16 Desember belum ada periksa lagi. Sudah berselang 2 minggu kemudian karena alasan sakit dan memang dibuktikan dengan ada surat tandanya, kita di sini dengan izin tetap bisa, tapi belum selesai. Karena apa? Kita belum mendapatkan informasi yang cukup untuk pembuktian. Nah, ini kan saksi sudah periksa 3, saksi pelapor, 3 atau 4 sudah periksa. Nah, kenapa ketika si terlapor sudah dipanggil ke mangkir atau segala macam, dan dinaikkan statusnya? Nanti kan kalau mau meriksa saksi tambahan itu lagi, kenapa nggak disidik? Bagaimana caranya kami naikkan sidik, barang buktinya belum ada. Barang bukti apa lagi maksudnya? Yang disampaikan penipuan tadi, Pak. Itu yang mau kami kejar terkait dari keterangan lurah dan Kan Epikori. sudah diperiksa. Iya, tapi belum lengkap pemeriksaannya Nah, karena yang rekamnya di mana kalau nggak lengkap? surat menyuratnya. Kan Warga sudah jual disampaikan. belinya. Nah, itulah makanya unsur penipuannya itu. Di situlah kami kejar keterangan itu, Bapak. Makanya kami nyari itu. Kan sudah disampaikan lurah kemarin. Sudah Tidak diperiksa. ada. Lurah sudah diperiksa di sini. Iya. Nah, sudah disampaikan seperti itu. Iya. Nah, lurah nggak tahu menahu lagi terkait dengan surat yang baru itu. Oh, tidak bisa karena ini kami yang kami pertanyakan ke Pak Lurah. Surat itu sebenarnya pengurusannya untuk siapa? Apakah Pak Lurah yang mengurus atau saudara Epikori? Jadi itu yang mau kami luruskan. Makanya gini, bentar. Kita bukan argumen. Saya menyampaikan apa keterangan dari saya. Karena kalau kita argumen nggak siap-siap. Di situ nanti kalau memang keterangan itu memang tidak sesuai, di situ yang kami mintakan nanti konfrontasi. Jadi bisa kita faktakan apa yang disampaikan ini, baru kita bisa bawakan ke gelar. Nah, nanti kira-kira cocok menurut Bapak. Oke, nggak Karena apa-apa. kalau satu persatu nanti kita tanya, keterangannya seperti itu terus. Ya. Jadi kita konfrontasikan di situ supaya menemukan keterangannya siapa. Ini kan Iya. kita dulu sebenarnya Bapak Kapolres datang, Ya. tetap standby di sini. Jadi kalau ada apa seperti sampai kayak tadi, kalau ada gelar, undang orang ini benar-benar kompron kan ya? Semua bukti bahkan ahli warisnya sendiri pun sudah menyampaikan tidak pernah memberikan warta itu dan tidak pernah mendatangani warta itu. Itu kan bukti apa lagi? Karena sebenarnya kalau masalah warisan kan nanti yang kita sangkakan jual belinya itu yang Ya. mau kita sangkakan. Ya. Kalau masalah warisan kan kita pinggirkan dulu. Oke. Ah. Duitnya udah ditransfer ke situ. Ada. Udah ada buktinya kan? Ada. Jadi apa yang mau dikejar lagi? Kan ini terkait jual beli. Ya. Jual beli itu kan harus ada surat jual beli. Suratnya udah ada. Apa waktu itu Suratnya tidak udah ada. Suratnya udah ada kan? Itu yang mau kami pertanyakan, pengurusannya ke lurah atau Epikori, karena lurah menyampaikan Epikori menyampaikan lurah. Nanti dikonfrontasi Bapak. Duitnya- Bapak nggak perlu argumen sama saya, makanya saya bilang Ini tadi, duitnya masuk sama siapa? ke rekeningnya Epikori. Mana bisa dihukum seperti itu Bapak? Ini uang yang masuk uang apa? Bukti chatnya kan udah ada situ semua bukti. Itu kan ceknya dari si teleponi. Ya itulah. Hampir 10 bulan sepertinya jalan di tempat. Teleponnya siapa itu? Dalam hal ini pelapor adalah seorang WNI di Austria mengalami dugaan penipuan lah yang dilakukan oleh seorang oknum P3K di RSUD Parapat dengan berkedok jual beli tanah. Oknum inisialnya aja Pak, biar tahu kita kan siapa yang Oknum P3K ini si terlapor inisial ES sedangkan pelapor TS. Jadi apa harapan Bapak kepada Polres Toba tentang laporan yang Bapak lakukan kepada Polres Toba? Tadi sudah kita sampaikan, di tuntutan juga sudah kita sampaikan. Kami meminta Kapolres Toba dan Kasat Reskrim Polres Toba ini untuk bersikap independen, jangan diintervensi oleh siapapun, dan segera mengusut semua laporan masyarakat yang mandek di Polres Toba, khususnya itu laporan klien kami TS atas dugaan penipuan yang dia alami. Tadi apa yang diberikan oleh Kanit? Kita Nah, terhadap sebagai kuasa hukum. dalam aksi tadi kami meminta secara langsung kepada Wakapolres dan Kasat Reskrim agar hari ini juga diberikan SP2HP. Jadi kita sudah terima SP2HP dari Polres Toba. Tinggal bagaimana harapan Bapak lah ya sebagai kuasa hukum. Harapan kita sebagai kuasa hukum, polisi itu jangan diintervensi lah kalau bisa oleh oknum-oknum tertentu agar independensi dari Polres Toba itu tetap diperhitungkan. Itu aja kira-kira.
saya lihat tadi dan saya langsung terjun juga ke situ. Adanya orasi ini menuju orasi damai dilakukan saudara-saudara dari sini. Itu ada poinnya tentang laporan polisi nomor 331 ya. Itu adalah laporan yang awalnya dari Polda dilimpahkan kita untuk penanganannya karena possibility dan saksi-saksi berada di wilayah hukum Toba. Kita sudah tindak lanjuti dan kita proses penyelidikannya. Beberapa saksi sudah kita panggil termasuk pelapor dan korban. Ini kasusnya dugaan penipuan dan penggelapan objek tanah. Dan sudah saya turunkan penyidik untuk cek TKP dan sudah dilihat memang objek tanah itu ada. Dan kita mau mematangkan semua bukti-bukti dan fakta serta petunjuk-petunjuk yang kuat untuk dapat kami gelar nanti sehingga langkah hukum atau produk hukum yang kami akan keluarkan dari penyidik Polres Toba lebih baik. Artinya ini pelaporan dari Polda ke Polda mereka dilimpahkanlah ke Polres Toba. Jadi belum berapa itu pelimpahan dari Polda? Seingat saya itu mereka melaporkan di bulan 3 di Polda Maret 2025 dan awal April kita terima di sini di Polres Toba. Kita proses dan tahapan demi tahapan karena untuk memanggil 1-2 saksi itu kan membutuhkan rentan waktu, tidak bisa bersama karena waktunya diatur. Lanjut, ada beberapa kami perlukan lagi untuk keterangan dan bukti-bukti yang perlu kami ambil dari lapor atau korban untuk kami nanti bisa gambarkan ke saya perbuatan itu apakah benar sesuai dengan pelaporan sehingga nanti tidak ada nanti merasa baik korban atau pelapor itu tidak merasa adil terhadap penanganan perkara ini sehingga saya pastikan kami dari penyidik terbuka dengan cara memberikan SP2HP ke pelapor. SP2 sudah diberikannya langsung kepada karena berhubung korbannya di luar negeri, ada yang dikuasakan oleh pelapor, penasihat hukumnya sudah kita berikan kepada yang dikuasakan. berarti proses hukum itu tidak benar ya, ada andai katanya bulan atau gitu ya, itu berproses. Tahapan-tahapannya sudah lanjut ya Pak ya. Jadi bagaimana harapan Bapak terhadap yang melakukan orasi? Memang orasi ini aksi damai ini kan diaturnya di undang-undangan. Kita mengucapkan terima kasih pada teman-teman bentuk kepedulian ya kami sangat berharap teman-teman dapat memberikan kontribusi yaitu informasi-informasi terkait perkara ini itu sangat membantu. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga di tengah-tengah tadi beberapa orasi karena pihak orasi meminta saya untuk hadir untuk menjelaskan bagaimana penanganan dan prosesnya. Jadi Bapak jelaskan tentang penjelasan prosesnya? Sedetailnya enggak, tapi yang jelas saya sudah bilang bahwasanya penyidik masih mendalami lebih dalam lagi terkait keterangan-keterangan yang ada sehingga keterangan itu sinkron. Tidak bertolak belakang satu dengan yang lain. Artinya tadi berarti Polri khusus Polres Toba welcome terhadap yang namanya welcome ya. Welcome sekali. Karena itu juga diatur undang-undang Pak ya. Jadi berarti seperti tadi kata pengacaranya tadi Adinda Sinuman bahwa mereka itu hanya memastikan bahwa terlapor sesuai dengan proses hukum dijalankan. Atau gini, ada nggak intervensi dari atasan atau dari siapa saja supaya ini diperlambat prosesnya? Semua proses penyidikan itu kan berdasarkan bukti-bukti
bukti-bukti itu berbicara dan artian tidak bisa ditutupi. Karena itulah seorang penyidik harus yang benar-benar independen dan bisa diawasi oleh kita ada wasidik namanya. Dalam penyidikan itu ada wasidik itu di Polda Primum. Ada juga inspektorat yang mengawasi penanganan. Ada yang dumas dari pihak pelapor, terlapor ataupun saksi. Banyak yang mengawasi kinerjanya polisi. Saya rasa penyidik tidak bisa dimainkan. Lagi di era digital sekarang Benar. Jadi Bagi masyarakat Toba khususnya, saya selaku Kasarreskrim Polres Toba mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum kita, baik itu di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah keluarga ataupun secara pribadi, dan menjadi suri toladan di tengah masyarakat, memberikan pencerahan-pencerahan yang baik agar nanti ke depan Toba ini lebih aman, damai, dan sejahtera.